Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat selalu ya. Selamat tahun baru 2021. Semoga tahun baru ini akan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kisah mengenai kematian pramugari Philippines Airlines Christina Angelica de Cera, 23 tahun, mendapat perhatian dunia apabila dia dijumpai mati di dalam sebuah tub mandi di sebuah hotel di Filipina. Momen penyambutan pertukaran tahun pada 2020 ke 2021 seharusnya menjadi momen yang sangat indah dan sangat bahagia. Namun, momen itu bertukar menjadi tragedi setelah Angelica didapati meninggal di dalam hotel tersebut. Saksi mata bernama Galida menceritakan dia sempat melihat Angelica yang masih tidur di dalam kamarnya, dan dia ketika itu sempat menyelimuti Angelica sebelum tidur semula. Namun selang beberapa jam, Angelica dilihat tidak lagi sadarkan diri, ditambah pula keadaan badannya yang sudah mulai membiru. Pihak polisi mempercayai korban telah diperkosa secara bergilir-gilir dan kasus tersebut diklarifikasi sebagai kasus pemerkosaan. Tidak berakhir di situ, pihak polisi turut menjumpai beberapa barangan terlarang di hotel tersebut. Kasus kematian Angelica mendapat perhatian dunia sehingga menggunakan hashtag Justice for Christina de Cera bagi menuntut keadilan buatnya. Malahan ada yang mempertahankan jika seseorang itu mabuk, ia tidak boleh dijadikan alasan untuk diperkosa. Sebelum kejadian pada 28 Desember yang lalu, korban ada memuat naik gambar terakhirnya yang menunjukkan dirinya sedang memakai sut peralatan perlindungan diri atau PPE dan bersandar di pintu pesawat. Dilansir dari New York Post, Kamis 7 Januari 2021, perempuan berusia 23 tahun itu tertangkap kamera CCTV sedang berada di City Garden Grand Hotel di Makati City, Filipina. Dilaporkan juga saat itu dia sedang berpesta pada malam tahun baru bersama 11 rekannya. Dia terlihat tanpa alas kaki dan memegang gelas anggur bersama setidaknya 3 pria saat mereka berpindah antara kamar dan juga mencium seorang pria dengan celana pendek dan topi baseball menghadap ke belakang. Beberapa jam kemudian, pramugari Filipina itu ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya dan kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit setempat setelah dilarikan ke sana oleh teman dan staf hotel tersebut. Polisi Kota Makati mengklaim ada tanda-tanda pemerkosaan. Selanjutnya pada hari Senin 4 Januari polisi melanjutkan dakwaan pemerkosaan dengan pembunuhan terhadap 11 orang yang telah berpesta dengannya. Tetapi pada hari Rabu 6 Januari jaksa penuntut telah membebaskan beberapa orang dan hanya 3 orang yang telah ditangkap sejauh ini. Bahkan diketahui pihak penyelidikan bersikeras membuktikan bahwa tidak ada bukti pelecehan atau pemerkosaan di tubuh Angelica. Juga tidak terbukti apa yang menyebabkan kematiannya, kata jaksa. Dengan otopsi awal mengatakan dia meninggal karena aneurisma otaknya pecah. Polisi dan pengacara keluarga Angelica telah menyatakan bahwa aneurisma akan pecah adalah akibat dari serangan. Satu tersangka, Sergio de Guzman, putra penyanyi terkenal Filipina Clarence de Puerta, menapik laporan bahwa ada pemerkosaan beramai-ramai. Dia bersikeras bahwa sebagian besar pria tersebut adalah gay.
Giorgio juga mengatakan, bagaimana bisa menjadi pemerkosaan? Saya adalah gay, saya tidak pernah berhubungan seks dengan seorang wanita manapun dalam hidup saya. Itulah pengakuan daripada Giorgio de Guzman. Giorgio juga mengatakan bahwa 8 dari 11 pria tersebut adalah gay yang bersama dengan Angelica pada malam tahun baru tersebut. Berikut rangkuman kronologi kematian sang pramugari Christine Angelica. Hari pertama 1 Januari 2021. Angelica dikabarkan menelepon keluarganya pada sekitar jam 12.30 malam untuk mengabarkan bahwa ia berada di Hotel Makati untuk merayakan pergantian tahun baru 2021. Terlihat dari rekaman CCTV, Angelica tertangkap kamera tengah jalan berdua ke arah pintu hotel bersama seorang pria bernama Valentin Rosales. Keduanya sempat berciuman bibir dengan singkat. Kejadian itu terjadi pada pukul 2.52 pagi. Selanjutnya pada pukul 3.22 pagi, Angelica terlihat berinteraksi dengan pria lain di kamar sebelah kanan dari lorong. Saat 2 orang lainnya berjalan melewati mereka, sedangkan 3 lainnya dari salah satu ujung lorong juga terlihat beberapa meter jauhnya. Lalu Angelica terlihat dibawa ke ruangan pertama pada pukul 4.13 pagi. Selanjutnya pada pukul 10 pagi, Galindo mulai menyadari bahwa Angelica tak sadarkan diri di kamar mandi. Awalnya dia mengira Angelica sedang tidur. Pertolongan pertama sempat diberikan pada Angelica. Pihak hotel mencoba memacu jantungnya dengan CPR, akan tetapi pertolongan itu tak berhasil. Angelica segera dilarikan ke Makati Medical Center. Nyawanya benar-benar tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Hari kedua 2 Januari 2021, jenazah Angelica diotopsi di rumah duka Rijal di Kota Pasai pada pukul 9 pagi. Selain itu, polisi juga mengatakan bahwa luka dan sperma ditemukan di alat kelaminnya dan tubuhnya penuh dengan goresan hingga memar. Hari ketiga, tepatnya 3 Januari 2021. Berdasarkan laporan medis, pemeriksaan pihak berwenang atas tubuh Angelica selesai pada jam 1 siang. Kepolisian Kota Makati yang diketuai Kapolres Harnod Depositar kemudian melaporkan detail kematian tersebut ke media 2 hari setelah kejadian. Kejadian yang menimpa Angelica telah membuat sang ibunda Sharon hidup dalam kesedihan. Sharon, sang ibunda, masih memperjuangkan keadilan untuk sang putri. Dia bahkan memohon bantuan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Bahkan sang ibunda juga berjanji untuk terus berjuang demi sang putri kesayangannya yang berusia 23 tahun tersebut. Bagaimanakah menurut kalian kisah tersebut? Kisah ini sangat menyedihkan. Apakah kematian Angelica akibat obat-obatan terlarang ataupun diperkosa? Ataupun hukum di Filipina hanya berlaku kepada orang yang ternama karena tersangkanya juga adalah salah satu anak penyanyi Filipina. Dari kejadian ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus berhati-hati untuk memilih teman. Kita juga harus berwaspada kepada setiap momen ataupun peristiwa.
pesan kepada seluruh orang tua dimanapun berada. Tolong awasilah pergerakan anak Anda, walaupun anak Anda telah dewasa. Peran orang tua adalah untuk menasihatin anak-anak mereka agar tidak salah jalan ataupun salah memilih teman. Selamat jalan Angelica, semoga arwahmu tenang di sana.